Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini dengan Bu Tias kita akan mempelajari mengenai kenampakan alam di Indonesia. Sebelum menyimak video berikut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kenampakan alam di Indonesia. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan terbentuk oleh alam. Kenampakan alam dibagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam di wilayah daratan adalah segala sumber daya alam yang ada di daratan, dan kenampakan alam di wilayah perairan, yaitu segala kenampakan alam yang berhubungan dengan segala macam air. Kenampakan alam di wilayah daratan yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah di daratan dengan ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, peternakan, perumahan, membangun industri, perkebunan tebu, dan perkebunan kelapa. Contoh dari dataran rendah adalah sepanjang Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Bali, Papua, Nusa Tenggara, serta pulau-pulau kecil. Yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi terletak di atas 200 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi merupakan daerah yang sejuk dengan pemandangan yang indah. Dataran tinggi dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan, tempat wisata, tempat menanam berbagai macam sayuran dan buah-buahan. Contohnya adalah dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Puncak di Jawa Barat, dan dataran tinggi Gayo. Yang ketiga adalah gunung. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol tinggi dengan ketinggian puncaknya di atas 600 meter. Gunung dibagi menjadi dua, yaitu gunung berapi adalah gunung yang masih aktif dan sewaktu-waktu dapat meletus, dan yang kedua adalah gunung tidak berapi atau gunung mati, yaitu gunung yang sudah tidak aktif lagi atau kemungkinannya kecil untuk meletus. Contoh kenampakan gunung berapi adalah Gunung Merapi yang terletak di Jawa Tengah. Yang kedua, Gunung Tangkuban Perahu yang terletak di Jawa Barat. Dan yang ketiga adalah Gunung Kerinci yang terletak di Nusa Tenggara Barat. Gunung berapi menghasilkan barang-barang tambang seperti pasir untuk pembangunan dan belerang untuk campuran obat. Contoh kenampakan gunung tidak berapi yaitu Gunung Muria yang terletak di Jawa Tengah dan Gunung Tambora yang terletak di Nusa Tenggara Barat. Gunung tidak berapi dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan, suaka margasatwa, dan tempat rekreasi. Yang keempat adalah pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling menyambung satu sama lain, tinggi, luas, dan memanjang dengan mencapai ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan air laut. Daerah pegunungan udaranya sangat sejuk, sehingga warga di daerah pegunungan banyak yang berprofesi sebagai petani atau pekebun. Kenampakan alam di wilayah perairan yang pertama adalah sungai.
Sungai adalah daerah di daratan yang dialiri oleh air. Sungai mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah. Air dari sungai akan bermuara ke laut. Sungai dapat digunakan untuk mengairi sawah atau irigasi, PLTA, dan transportasi air. Contohnya adalah Sungai Musi, Sungai Citarum, Sungai Bengawan Solo, Sungai Mahakam, dan Sungai Kapuas. Yang kedua adalah danau. Danau adalah daerah cekungan di daratan yang terisi oleh air. Danau juga dikenal dengan nama situ atau telaga. Danau merupakan daerah yang cukup luas di daratan. Danau dapat digunakan untuk pengairan dan rekreasi. Danau dibagi menjadi dua, yaitu danau alami atau danau yang terbentuk secara alami dan danau buatan, yaitu danau yang sengaja dibuat oleh manusia. Contoh dari danau adalah Danau Kelimutu dan Danau Toba. Yang ketiga adalah pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan lautan. Pantai dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, lahan budidaya seperti ketela pohon, kedelai, dan cabai. Contoh dari pantai adalah Pantai Kuta, Pantai Parangtritis, Pantai Ancol, Pantai Ayah, Pantai Baron, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah rawa. Rawa merupakan tanah yang rendah dan digenangi oleh air. Biasanya banyak terdapat tumbuhan air di dalamnya. Pada umumnya, rawa terletak di dekat sungai atau pantai. Pada musim hujan, rawa digunakan untuk pengairan sawah atau ladang dan memenuhi kebutuhan air bersih. Rawa yang terdapat di tepi pantai banyak ditumbuhi pohon bakau yang bermanfaat untuk mencegah terjadinya erosi pantai. Dengan adanya berbagai macam kenampakan alam di Indonesia, terdapat pula sumber daya alam yang melimpah yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hasil pertanian. Kacang hijau dapat kita gunakan sebagai sumber vitamin B. Ubi kayu digunakan untuk membuat makanan ringan seperti keripik dan tepung tapioka. Buah-buahan digunakan sebagai sumber vitamin. Kacang tanah dapat kita gunakan sebagai makanan ringan. Kacang kedelai dapat diolah sebagai tempe, tahu, susu, dan kecap. Sumber bahan sandang, contohnya adalah penggunaan kapas pada pohon kapas. Yang selanjutnya adalah sumber bahan pangan yaitu padi, jagung, ketela pohon, sayuran, dan buah-buahan. Yang selanjutnya adalah hasil dari perkebunan. Contohnya adalah kelapa sawit yang digunakan sebagai bahan pembuatan minyak goreng dan margarin. Yang kedua, rosella sebagai pembuatan teh rosella. Yang ketiga, kina sebagai obat penyakit malaria. Yang keempat, karet sebagai bahan baku pembuatan ban. Dan yang kelima adalah cengkeh sebagai bahan pembuatan obat. Kopi, coklat, dan teh digunakan sebagai bahan minuman. Yang selanjutnya adalah hasil dari hutan. Yang pertama ada madu. Madu digunakan untuk obat dan pemanis makanan. Kemudian ada rotan yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat mebel.
Yang ketiga, kayu sebagai bahan baku pembuatan rumah. Selanjutnya adalah hasil peternakan. Yang pertama, sumber bahan industri, contohnya kulit binatang untuk pembuatan tas dan sepatu. Yang kedua, sebagai sumber gizi. Hewan ternak banyak mengandung protein yang dibutuhkan tubuh. Yang ketiga, sumber bahan sandang, contohnya kulit binatang untuk bahan pakaian. Kulit dan tulang binatang juga dapat digunakan sebagai hiasan. Selanjutnya adalah menyediakan lapangan pekerjaan. Peternakan yang ada dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Selanjutnya adalah hasil laut dan perikanan, contohnya terumbu karang. Digunakan sebagai tempat rekreasi bawah laut. Kemudian ada rumput laut, yang dapat digunakan sebagai bahan baku makanan dan obat. Kemudian ada ikan, yang mengandung banyak sekali gizi sebagai sumber protein. Kemudian ada hasil tambang. Yang pertama adalah grafit. Grafit merupakan bahan pembuat pensil. Yang kedua adalah belerang, yang dapat digunakan sebagai campuran obat. Yang ketiga, batu bara, dapat digunakan sebagai bahan bakar mesin uap. Yang keempat adalah gas alam, digunakan sebagai bahan bakar kompor gas. Kemudian ada minyak bumi, yang dapat diolah menjadi aftur, bensol, dan kerosin untuk bahan bakar pesawat terbang. Kemudian ada emas dan perak yang digunakan sebagai perhiasan. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.